Pemirsa, ratusan warga yang tengah berolahraga di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor pagi tadi terjaring razia operasi masker yang digelar petugas Satpol atau Satuan Polisi Pamong Praja. Warga yang terjaring langsung dihukum push up serta dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar 50 hingga 100 ribu rupiah. Sejumlah warga yang tengah berolahraga di lokasi Car Free Day seputar Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Minggu pagi langsung dijaring petugas Satpol PP Kabupaten Bogor karena tertangkap tak mengenakan masker saat berolahraga. Untuk memberi efek jera, petugas langsung mendata para pelanggar dan memberikan hukuman fisik berupa push up. Hukuman lain juga diterapkan bagi warga yang tak mengenakan masker, yaitu denda sebesar 50 hingga 150 ribu rupiah. Stadion Pakansari Bogor memang menjadi lokasi favorit warga berolahraga. Kawasan ini menjadi daerah rawan penularan COVID-19 karena banyak warga beraktivitas tanpa mengenakan masker, bahkan tanpa menjaga jarak. Saat ini Bogor kembali menjadi kawasan zona orange atau level sedang. Untuk itu masyarakat yang masih aktif berkegiatan di luar rumah diminta untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan protokol kesehatan. Sementara itu lantaran tidak mengenakan masker, sejumlah bocah dihukum menyanyikan lagu Indonesia Raya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Sanksi menyapu jalan diberikan bagi pelanggar lainnya. Kedapatan tidak memakai masker, 6 bocah ini diberi hukuman menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh petugas Satpol PP Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya anak-anak, dalam razia kepatuhan di Bundaran Hotel Indonesia, sejumlah orang dewasa yang tidak memakai masker langsung dibawa ke posko pendataan. Para pelanggar protokol kesehatan pun didata dan diminta menandatangani surat pernyataan. Selain itu, para pelanggar juga diberi sanksi sosial seperti menyapu jalan. Kenapa? Saya buka begini, ya mau minum. Mau minum. Nah terus sekarang kan disanksi nih, sanksi nyapu nih. Kenapa kapok nggak? Besok mau pakai masker nggak? Saya nggak mau cek lagi. Tapi tahu nggak kalau nggak pakai masker itu bakalan kena sanksi? Tahu. Masyarakat diminta untuk tetap mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan sehari-hari guna mencegah penyebaran COVID-19. Petugas tak akan segan memberikan beragam sanksi pada masyarakat yang membandel sebagai efek jera. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kawasan Sudirman Tamrin memang menjadi destinasi masyarakat yang hendak berolahraga setiap minggu pagi. Banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan dan melanggar aturan lalu lintas. Kawasan Sudirman Tamrin masih menjadi pilihan favorit warga yang hendak berolahraga di akhir pekan. Padahal, Pemprov DKI Jakarta telah meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sejak tanggal 28 Juni 2020 dan menyediakan 30 lokasi lain yang tersebar di 5 kota administrasi untuk aktivitas warga. Banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan, namun sejumlah petugas terus berupaya mengimbau masyarakat dengan berbagai cara. Kawasan Sudirman Tamrin dipilih warga untuk berolahraga karena dekat dengan transportasi umum, serta dijadikan lokasi untuk bersuah foto. Saya kan dari stasiun lebih dekat aja ke sini, terus kayak lebih enak aja jalan-jalan di sini. Pemandangan lebih enak. Waspada aja sih selama kita masih mematuhi protokol kesehatan. Jadi ya tetap jaga jarak biar lebih aman gitu, Mbak. Ya, pemirsa, warga DKI Jakarta sudah mulai beraktivitas normal kembali seperti berolahraga di tempat umum. Meski masih banyak warga positif COVID-19, Pemprov DKI juga mulai membuka kembali jalur khusus sepeda. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Lineke Utsiki di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Ya, bagaimana kondisi di sana? Apakah masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga, Lineke?
Fandi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah kembali membuka 29 kawasan khusus sepeda sebagai pengganti dari Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun Car Free Day yang memang sudah ditiadakan di kawasan Tamrin Sudirman sejak 28 Juni 2020 lalu. Berdasarkan pada pantauan kami, untuk siang hari ini memang untuk jalur sepeda yang bersifat sementara di Jalan MH Tamrin ini tadi sudah ditutup ataupun sudah diberhentikan operasionalnya dimulai dari pukul 6 pagi hingga dengan pukul 10 pagi. Karena itu demikian, berdasarkan pada pantauan kami, memang hingga dengan saat ini ataupun siang hari ini kami melihat masih cukup banyak begitu pesepeda yang melintas di Jalan MH Tamrin menuju ke Bundaran HI. Padahal untuk traffic cone ataupun pop-up bike line yang menjadi marka pembatas antara jalur sepeda dan juga jalur kendaraan bermotor ini sudah dipinggirkan ke tepi jalan. Ini tentunya harus menjadi perhatian dari aparat gabungan, baik itu dari Satpol PP, Dinas Perhubungan maupun kepolisian, karena berdasarkan pada pantauan kami di siang hari ini kami tidak melihat adanya petugas yang berjaga di Jalan MH Tamrin tempat saya berdiri saat ini. Kemudian terkait di tempat saya berdiri ini di Jalan MH Tamrin, ini memang merupakan salah satu jalur sepeda yang bersifat sementara, artinya ini ada jam-jam tertentu para pesepeda dapat melintas, yakni khusus di hari Minggu ini untuk pagi hari dimulai dari pukul 6 hingga 10, kemudian sore hari dari pukul 4 hingga dengan 7 malam. Tadi yang menjadi catatan penting kami adalah kami menemukan banyak sekali pelanggaran dilakukan oleh para pesepeda. Di antaranya adalah karena ramainya masyarakat yang kemudian berolahraga, tidak hanya mereka yang menggunakan sepeda dan juga berolahraga dengan berjalan kaki, ini membuat jaga jarak sulit sekali diterapkan, sehingga para pesepeda ini kemudian memilih untuk keluar dari dua jalur ataupun dua lajur paling kiri yang sudah disediakan oleh Disub DKI Jakarta. Sehingga ini tentunya membahayakan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga mereka kendaraan bermotor. Karena prinsipnya kalau kita lihat Car Free Day yang tidak ditiadakan, ini tentunya artinya tidak ada penutupan arus lalu lintas yang dilakukan, mobil maupun motor masih dapat melintas lalu lalang dengan bebas di kawasan Tamrin Sudirman. Sehingga ini tentunya perlu menjadi perhatian lagi, apakah akan ada sanksi kemudian dikenakan bagi para pesepeda yang keluar dari jalur pesepeda. Kembali ke Anda, Fandi. Baik, terima kasih Lina Kutsiki melaporkan langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, kalau jalur sepeda mungkin masih belum cukup aman bagi Anda, mungkin Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda di taman di kota Jakarta. Seperti apa? Kami kembali usai jeda.